Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kembali lagi bersama saya Rizkia Solehawati. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian melihat benda-benda yang telah terbagi menjadi beberapa bagian yang sama? Contohnya, misalkan ada kue yang telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, satu bagian dari potongan kue itu disebut 1/4 atau 1/4. Nah, ini bisa kita tulis 1/4 atau bisa kita sebut juga dengan 1/4 ya. Contoh lain. Nah, di sini banyak air di dalam gelas. Tinggi gelas ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Nah, bagian yang tersisa ini ada 3 bagian, sehingga banyak air di dalam gelas itu adalah 3/5. Nah, ini penulisannya seperti ini ya, 3/5. Oke, contoh selanjutnya, ini ada panjang kain yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, bagian yang tersisa ini adalah 2 bagian, sehingga bisa kita tulis sisa kainnya yaitu 2/3. Nah, dari beberapa contoh di atas, bisa kita simpulkan bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, bentuk umum bilangan pecahan yaitu A/B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0, di mana A ini disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Sekarang perhatikan tabel berikut. Kita akan menyatakan bagian yang berwarna biru ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, ini ada 4 bagian yang sama ya. Nah, bagian yang biru ini ada 1 bagian, berarti 1/4. Oke, selanjutnya ini ada 4 bagian yang sama. Nah, bagian yang birunya ini ada 1 bagian, berarti tadi seluruhnya ada 4 bagian, berarti 1/4. Nah, ini ada 6 bagian yang sama. Bagian yang berwarna biru ada 2 bagian, berarti 2/6. Oke, selanjutnya ini ada 4 bagian yang sama. Bagian yang berwarna biru ini ada 2 bagian, berarti 2/4. Oke, selanjutnya ini ada 8 bagian yang sama. Nah, yang berwarna birunya ada 3 bagian, berarti bentuk pecahannya 3/8. Sekarang kita perhatikan daerah yang berwarna biru ini, jika kita satukan dia akan membentuk bagian yang sama seperti segitiga yang berwarna putih ini. Jadi dalam satu segi 4 ini ada 2 bagian yang sama, yaitu bagian yang sama seperti segitiga yang putih ya. Nah, berarti daerah yang birunya ini tadi keseluruhannya ada 2 bagian yang sama kan, berarti 1/2. Oke, selanjutnya pecahan senilai. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan yang senilai. Contohnya, tentukan pecahan senilai dari 4/5 jika penyebutnya 20. Kita akan mencari pecahan senilai dari 4/5 dengan penyebutnya di sini sudah ditentukan yaitu 20. Berarti 5 dikalikan berapa yang hasilnya 20? Yaitu 5 dikalikan 4. Kalau penyebut dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 4.
4. Sehingga diperoleh hasilnya 4 dikalikan 4, 16. Per 5 dikalikan 4, 20. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/5 itu adalah 16 per 20. Kalau di sini ditentukan penyebutnya 20. Kalau misalkan tidak ada ketentuan penyebutnya harus 20, berarti bisa kita ambil bilangan M ini itu misalkan dengan angka 2. Berarti kita kalikan 4 kalikan 2 per 5 kalikan 2. Nah, ini hasilnya 8 per 10. Nah, jadi 4/5 ini senilai dengan 8 per 10 dan senilai juga dengan 16 per 20. Oke, soal selanjutnya, tentukan bentuk pecahan yang paling sederhana dari pecahan 6 per 21. Nah, untuk menentukan pecahan yang paling sederhana, ini kita menggunakan FPB. Bentuk paling sederhana dari 6 per 21, ini cara mencarinya. 6 dibagi FPB dari pembilang dan penyebutnya. Oke, sekarang kita cari FPB dari 6 dan 21. Silakan dibuka kembali catatan cara mencari FPB ya. Kita mulai dari bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 6 dibagi 2, 3. 21 dibagi 2, gak bisa ya, berarti ini tetap kita tulis 21. Oke, selanjutnya ini bisa dibagi 2? Enggak ya, berarti lanjutkan kita bagi 3. Bagi 3 bisa ya? Bisa. 3 dibagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. 1 dengan 7 gak bisa ya dibagi 3, berarti kita bagi dengan 7. 1 dibagi 7 gak bisa, berarti tulis 1. 7 dibagi 7, 1. Oke, sekarang kita lihat pembaginya yang mana yang bisa membagi kedua-duanya. Ini ya 3. Nah, 3 ini bisa membagi 3 sama 21. Kalau 2 kan dia hanya bisa membagi 6 saja. 7 juga dia hanya bisa membagi yang 7 saja. Berarti FPB-nya adalah 3. Nah, sehingga diperoleh 6 dibagi 3 per 21 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 per 7. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya membandingkan dua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan yaitu yang pertama, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan pembilangnya. Ingat, penyebut itu yang bagian bawah, sedangkan pembilang yang bagian atas. Kemudian yang kedua, jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari penyebut kedua pecahan. Barulah dibandingkan pembilangnya. Contoh, berilah tanda kurang dari atau lebih dari pada dua pecahan di bawah ini. Soal yang pertama, kita akan membandingkan pecahan 2/3 dengan 1/2. Kira-kira tanda yang lebih tepat untuk mengisi titik-titik ini yang mana ya? Oke, nah sekarang kita cari KPK-nya. Kalau ingin mencari KPK dengan metode ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Masih ingat tidak apa bilangan prima itu? Nah, jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih dari 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang kita cari KPK dari 3 dan 2.
Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu ya. Nah, apakah ini bisa dibagi dengan 2? Ada yang bisa dibagi dengan 2? Ada ya. Berarti kita bagi dulu dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, berarti tulis saja di sini 3. 2 dibagi 2 1. Nah, selanjutnya apakah ini bisa dibagi dengan 2? Tidak. Berarti kita lanjutkan ke 3. Apakah bisa? Bisa ya. Berarti di sini kita bagi 3. 3 dibagi 3 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tetap tulis 1. Nah, kalau hasilnya yang di sini sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Nah, sekarang cara mencari KPK-nya kita kalikan pembaginya. Berarti KPK dari 2 dan 3 itu 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Berarti ini penyebutnya 6 ya. Selanjutnya 6 dibagi dengan 3 2 dikalikan dengan 2 4. 6 dibagi dengan 2 3 3 dikalikan 1 3. Nah, sekarang bandingkan pembilangnya 4 dengan 3. Berarti ini lebih besar ya. Berarti ini tandanya lebih dari. Bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya 1/6 dengan 3/4. Ini penyebutnya berbeda, berarti kita cari KPK-nya. Kita bagi dengan 2 dulu, apakah bisa? Bisa ya. 4 dibagi 2 2. 6 dibagi 2 3. Nah, apakah masih bisa dibagi 2? Bisa. Berarti pembaginya tetap 2. 2 dibagi 2 1. 3 dibagi 2 tidak bisa. Berarti sini 3. Apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa. Berarti selanjutnya dibagi 3 apakah bisa? Bisa ya. Dibagi 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita tulis 1. 3 dibagi 3 1. Selesai. Nah, untuk KPK-nya kita kalikan. 2 dikalikan 2 4 kalikan 3 12. Berarti penyebutnya adalah 12. 12 dibagi 6 2 kalikan 1 2. 12 dibagi 4 3 kalikan 3 9. Nah, sekarang bandingkan pembilangnya. 2 lebih kecil ya daripada 9, berarti tandanya kurang dari. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya, urutkan bilangan pecahan 1/2, 3/8, 2/3 dalam urutan naik. Jadi kita akan mengurutkan pecahan ini dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Langkah pertama yaitu kita samakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK-nya. Kita cari KPK dari 2, 3, dan 8. Kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 2 dibagi 2 1. 3 dibagi 2 nggak bisa ya, 3-nya turun. 8 bagi 2 4. Masih bisa ya dibagi 2. 1 bagi 2 nggak bisa, berarti 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, berarti tulis saja 3. 4 dibagi 2 2. Masih bisa ya dibagi dengan 2. 1 dibagi 2 nggak bisa, tulis saja 1. 3 dibagi 2 nggak bisa, tulis saja 3. 2 dibagi 2
1. Nah, oke, selanjutnya kita bagi dengan 3. 1 dibagi 3 nggak bisa, berarti tulis saja 1. 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, tulis 1. Oke, selesai. Sekarang kita kalikan. 2 dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 3, sama dengan 24. Berarti penyebutnya 24 ya. 24 dibagi 2, 12. Kalikan 1 sama dengan 12. 24 bagi 8, 3. Kalikan 3 sama dengan 9. Selanjutnya 24 bagi 3, 8. Kalikan 2 sama dengan 16. Oke, selanjutnya kita bandingkan pembilangnya ya. Berarti 9 yang paling kecil. Berarti pecahannya 3/8, 1/2, 2/3. Jadi pecahan dalam urutan naik adalah 3/8, 1/2, 2/3. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi, nah sekarang silahkan coba soal-soal berikut. Oke, selanjutnya mengubah pecahan. Nah, yang pertama ini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Bentuk pecahan campuran ini P/Q per R dengan R tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa R dikalikan P ditambah dengan Q per R. Nah, jadi penyebutnya ini sama ya. Contohnya, nyatakan pecahan 52/3 dalam bentuk pecahan campuran. Nah, bentuk 52/3 ini sama artinya dengan 52 dibagi 3. Untuk menjadikan pecahan biasa, kita perlu mencari hasil bagi dan sisa dari 52/3. Nah, diperoleh hasil dari 52 dibagi 3 itu sama dengan 17, sisanya 1. Maka 52/3 itu 17, 1/3. Nah, 1 ini sisanya ya, pembilangnya ini sisanya. Oke, kita ingat kembali cara pembagian susunan ke bawah ya. 52 dibagi 3. 5 dibagi 3 dapat 1. 1 dikalikan 3, 3. Oke, sekarang kita kurangkan. 5 dikurang 3, 2. 2 dibagi 3, nggak bisa ya, berarti 2-nya kita turunkan. 22 dibagi 3, dapat 7. 7 dikalikan 3, 21. 2 dikurang 1, 1. Nah, 1 dibagi 3, nggak bisa, berarti sisanya 1. Jadi 17, 1/3. Soal selanjutnya, nyatakan pecahan 4 2/3 dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya 3 dikalikan 4 ditambah 2. 3 kali 4 berapa? 12. Ditambahkan 2, 14/3. Oke, selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk pecahan desimal atau sebaliknya. Untuk mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal ini dapat kita lakukan dengan mengubah pecahan menjadi berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, nyatakan pecahan 3/2 dalam bentuk pecahan desimal. Jadi untuk 3/2 ini kita akan ubah penyebutnya ini menjadi 10. Yaitu 2 dikalikan 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 3 dikalikan 5, 15. 2 dikalikan 5, 10.
Pengubahan bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa ini perlu memperhatikan nilai tempat angka-angka berdasarkan tanda koma pecahan desimal. Nah, ini kan 15/10, berarti dia karena per 10 berarti satu angka di belakang koma, sehingga hasilnya 1,5. Soal yang kedua, nyatakan pecahan 7/4 dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kira-kira penyebutnya bisa kita jadikan per 10 tidak? Tidak ya. Nah, sekarang coba kita jadikan penyebutnya 100. Bisa kan? Nah, dikalikan dengan 25. Pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. 7 dikalikan 25, 175. 4 dikalikan 25 sama dengan 100. Berarti 175/100. Karena per 100 berarti dua angka di belakang koma. Jadi hasilnya 1,75. Nah, saya ingatkan kembali cara membacanya, yaitu bilangan yang ada di depan koma ini dibaca utuh. Sedangkan untuk yang bilangan di belakangnya ini dibaca angka demi angka. Jadi 1,75 bukan 1,75, itu salah. Soal selanjutnya, nyatakan 0,75 dalam bentuk pecahan. Nah, 0,75 berarti 75/100. Nah, ini kan dua angka di belakang koma ya. Gampang kan? Berarti dia per 100. 75/100. Sekarang kita sederhanakan 75/100. Ini sama-sama dibagi dengan 25. Hasilnya 3/4. Soal terakhir. Nyatakan 1,25 dalam bentuk pecahan campuran. 1,25 ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu ini 1, kemudian 25/100. Nah, ini kan dua angka di belakang koma, berarti per 100. Satunya ini tetap ya, jangan kita apa-apain. Nah, sekarang untuk 25/100 ini kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 25. Hasilnya 1/4. Jadi 1,25 ini bentuk pecahan campurannya, yaitu 1/4. Semoga bisa dipahami ya. Agar kalian lebih memahami mengenai cara mengubah pecahan, silahkan coba soal berikut. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.